Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Generasi satu, generasi satu, generasi tiga. Terekam nih? Iya, terekam. Jadi mulai nih? Iya, mulai Iya. nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tribunar. Oh, Tribunar. Ye. Alhamdulillah. Dari Tribunar kita sekarang sudah hampir memasuki tanggal 25. Karena tanggal 25 itu Senang-senang semua. teman-teman bilang hari lebaran kita. Iya. Jadi hari ini masih kita puasa. Iya, tahan-tahan dulu. Tinggal setengah jam itu sudah setengah 12. Hampir minggu buka puasa. Ya, jadi sebentar ini kalau teman-teman Satu tahu waktu di tahu Sebar. kan? Jadi Iya. pulang kantor sebentar, Iya. teman-teman itu singkam jadi apa? Nah, lihat. Tidak dia. Ih. Jadi berapa pun isinya, Disyukuri. berapa pun yang masuk. Disyukuri. Alhamdulillah. Lillah. Jadi Tribuners, kita juga hari ini patut bersyukur dan berbangga karena dua pemimpin kita telah menunjukkan sesuatu yang patut diteladani oleh Iya tahu. Pak Nurdin Abdullah bertemu dengan Pak Dhani Pamanto. Iya tahu. Kenapa itu orang Manado? Barusan aku lihat orang Manado hitam. Kan selama ini beberapa hari ini Iya tuh. Saya bener-bener sih. ini orang Manado kayak ini. Iya orang Manado minum gitu begitu. Berdirilah. Oh, dia udah tahu. Blasteran ini. Kira Papua. Weh. Bukan. Ini Iya. Wih, berani ini sama pemimpin redaksi, nak kasih begitu. Hari bener. gimana sampai di mana tadi itu? Nah, dua tokoh kita, Dua tokoh kita, Pak Nurdin Abdullah. Abdullah dan Pak Dhani Pamanto bertemu. Iya. Kan sejak pemilihan wali kota Makassar 9 Desember itu, beberapa hari setelah itu tensi Pilwali Makassar tiba-tiba naik. Iya. Karena beredar isu bahwa pelantikan Dhani Pamanto dengan Fatmawati Rusdi akan diundur sampai ke bulan Juni. Iya. Lama-lama. Iya, protes nih. Malah ada isu bilang kalau pelantikan tidak jadi tanggal 17 kemarin Februari itu, pendukung Pak Dhani akan demo kantor gubernur. Wih, panas situasi. Berteriak-teriak nih banyak orang, Pak Nurdin dan Pak Dhani bertemu lah segera untuk menyejukkan suasana itu. Iya. Pak Gubernur kan santai-santai. Tahu. Tidak ada masalah. Saya dengan Pak Dhani dari dulu berteman. Iya. Waktu Pak Nurdin Abdullah Bupati Bantaeng sejak periode pertama, sudah berteman 2008, sudah berteman dengan Pak Dhani Pamanto. Iya. Ada banyak pembangunan katanya di Bantaeng itu karena Pak Dhani yang arsitek. Iya. Jadi. Itu dari tadi tiba-tiba kita juga kaget ini sebagai wartawan Tribunal. Iya. Karena pagi-pagi beredar foto-foto pertemuan Pak Dhani Pamanto dengan Pak Nurdin Abdullah. Pak Dhani datang ke kantor gubernur. Iya tahu. Pas sebelumnya kemarin kan tidak ada isu-isu bahwa akan ada pertemuan. Iya. Biasanya kan itu ada bocor-bocoran bilang besok itu Pak Dhani mau ke kantor gubernur ketemu Pak Nurdin. Ini tidak ada sekali isu-isunya. Nyaris tak terdengar. Sunyi senyap. Soalnya senyap. Tapi kita sudah tahu siapa pertemuan. Oh. Jangan bisa bilang-bilang. Jangan milih. Dia masih besok. Siapa kira-kira tokoh yang bisa yang mempertemukan Pak Dhani dengan Nurdin Abdullah Iya tahu. secepat ini? Iya. Meskipun dalam pertemuan itu Pak Dhani dengan Pak Nurdin ketawa-ketawa dia bilang kenapa ke kita ini dianggap Pak Dhani pada saat kita baik-baik. Iya, Pak Dhani. Itu Pak
Iya. Apakah kita ini dari dulu berteman Jin? Dia bilang, iya jadi. Yang namanya politisi, pemimpin kan selalu. Iya. Saya bilang pada Abdullah, pemimpin itu kan seksi. Betul. Jadi selalu diperhatikan. Iya. Kalau tidak mau diperhatikan, dicuri-curi itu untuk diperhatikan. Seperti orang seksi. Kalau tidak mau dilihat, langsung ya dia sembunyi orang lihat. Iya. Cepet-cepet kan? Cepet-cepet pemimpin. Jadi itu sebenarnya kita tadi mencoba menelusuri siapa kira-kira tokoh-tokoh di balik pertemuan Nurdin Abdullah dan Dr. Mansur. Yang jelasnya Keren sekali. semua pihak langsung semakin sejuk. Iya. Dan ini kan pertemuan ini sangat penting sekali karena tinggal 2 hari menjelang pelantikan kepala daerah. Iya. Ya mungkin sebentar ini Kakak Indah Putri Indriani dari Masambah, Luwu Utara sudah dalam perjalanan ke Makassar. Iya. Persiapan karena sebentar malam, Makan Kamis malam. malam Jumat itu para 22 kepala daerah terpilih dari 11 kabupaten kota itu dijamu makan malam di gubernuran. Iya tahu. Besok pagi dilantik sebelum Jumat, setelah Jumat bersama dan pelantikan ketua tim penggerak PKK, dan setelah Jumat Tribunal Iya. Ada. akan ada FGD, Apa itu? pengembangan potensi wisata Sulawesi Selatan. Iya. Nanti Pak Harif yang jelaskan. Mana dia? Bersama Gubernur Sulawesi Selatan dan diundang semua kepala daerah di Sulawesi Selatan dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pak Sandiaga Salahuddin Uno. Teman makan palu basah. Iya, kemarin kan waktu calon wakil presiden Sandiaga selalu ke sini. Pernah datang. Yang mau diterangkan palu basah ini. Tidak. Jadi ada palu basah nih. Pak Sandiaga suka makan palu basah. Iya tahu. Tadi sudah difikskan oleh staf Menparekraf. Pak Sandiaga kemungkinan mengikuti FGD itu secara virtual dari Bali. Kan Pak Sandiaga itu sekarang berkantor di Bali, Tribuners. Ya begitu deh. Kan namanya Menteri Pariwisata. Oh iya tahu. Pariwisata andalan kita kan di Bali dengan NTT, NTB. Di betul. Bali dekat di NTT sedikit. Nah, tinggal menyeberang saja sih. Tidak perlu buang-buang uang naik pesawat lagi kalau mau ke NTT. Ke NTB tinggal naik perahu. Udah sampai. Gitu Tribuners. Baik. Keren jadi? Sudah, Apa sudah, ini? dia. Dah bagi padang ya? Dah. Lingu nama. Nanti lah biar panjang ke cerita saya potong. Jangan benar. Gagon. Dia. Kakak parisan. Ribut nama itu jendelata. Hah? Ribut nama jendela apa? Ih, boleh tutup dulu. Sebentar kalau Kakak Arif bicara tidak didengar mi. Langsung tutup. Nanya tuh didengar kalau tidak ada suara itu pabrik kan. Sunyi senyap. Sepi. Gak ada tuh bela. Tribuners besok di halaman daerah Iya. 10-11. Apa tadi itu? Halaman 11 kita ada berita dari Toraja. Ini Pemkab Toraja lagi lagi berselisih nih sama puluhan pedagang di pertokoan di sana di Rantepal. Gara-gara pedagang ini Pemkab Toraja mau renovasi di pertokoan. Pedagangnya diminta direlokasi. Cuma pedagang menolak. Kenapa? Yang menjadi sebenarnya dasar alasannya mereka menolak karena Pemkab Toraja menyebut pertokoan ini milik Pemkab. Sementara pedagang mengklaim itu milik mereka. Jadi ada masing-masing alasannya dasarnya. Nah, di situ tidak ketemu. Makanya ini pedagang gugat Pemkab Toraja di pengadilan soal ini pasar. Nah, Pemkab Toraja sudah melayangkan 3 kali surat peringatan. Artinya kalau tetap tidak mengindahkan hari Jumat nanti, lusa, akan ada penertiban paksa di situ. Ya, kita harap
semoga tidak ada kejadian yang tidak diinginkan ya, semoga ada jalan solusinya ya, karena Iya. sebenarnya maksud Pemkab juga baik untuk alasannya kita tidak tahu, untuk memperbaiki pertokoan ini supaya lebih bagus. Iya. Hanya pedagang direlokasi sementara, semua pedagang ya menolak, tidak mau dengan alasan yang mau ada solusinya lah. Iya deh. Kemudian dari Goa Tribuners, ini Goa sudah mulai menerapkan pembatasan aktivitas masyarakat skala mikro, KM mikro namanya. Jadi dulu kan skala tingkat kabupaten, sekarang tingkat desa dan kelurahan. Jadi di tingkat desa dan kelurahan itu sudah ada nanti posko COVID begitu, satgas COVID kecil begitu. Nah, yang masyarakat nanti di desa dan kelurahan yang kedapatan melanggar protokol kesehatan akan disanksi. Sanksinya menghafal Pancasila. Ya, Menghafal iya. Pancasila. Ini sebenarnya skala kecil ini, tapi diharapkan efeknya besar untuk menyadarkan masyarakat mematuhi protokol kesehatan. Jadi Goa ini sudah mulai di lebih dari 100 desa dan kelurahan di 18 kecamatan. Sebenarnya ini kebijakan nasional pertama itu diterapkan di Jawa dan Bali, Bali saja. Kemudian diterapkan juga di Goa. Dan mungkin nanti daerah-daerah lain, kabupaten lain akan dicoba menerapkan juga. Jadi bukan cuma didenda 100.000 kalau melanggar prokes. Hafal juga Pancasila. Iya, hafal memang bisa sebentar deh. Ringan-ringan sanksinya, tapi kan biasa juga banyak yang tidak hafal Pancasila. Iya. Kayaknya itu gitu Mas. Sama juga mana ini apa ya? Banyak berita-berita penemuan di daerah itu lagi banyak musibah angin kencang, angin puting beliung gitu. Di Endrekan, di Baru juga terjadi lagi tadi. Ini kemarin kan sudah kita beritakan tuh di ada lagi tadi di Endrekan. Kan lagi Sulsel memang lagi mewaspadai cuaca ekstrim. Jadi semua masyarakat khususnya yang rumah-rumah panggung ini, rumah panggung biasa rawan sekali diterjang gitu. Jadi hati-hati, tetap menjaga diri dan banyak-banyak berdoa. Jadi Baca besok di halaman 10 dan 11 banyak berita di situ. Susah. Oke. Dadah. Mana tinduk logo? Pian. Asap rokok kayak? Rokok kayak? Mana kayak? Ada tuh. Wah, sudah diperiksa. Bagaimana Mi itu PC? Ngantuk Tribunal. Saya dengar ada lagi yang mau keluar ya, atau keluar Mi? Pindah Mi? Serumah. Oh, masih rumor jadi. Kakak Pelu, Reski Pelu. Lagi dirumorkan bakal bergabung ke Persib Bandung ini. Iya. Karena ada Keluar kiri Parogan. asap koki. Ada Parogan di sana. Tapi apa namanya? Direktur Persib tadi akan bicara bahwa itu harus batas rumor, jadi nanti lihat. Karena kan salah satu gelandang bertahannya juga Persib, yang pemain asing itu yang dari Filipina sudah hengkang. Tahu pula, tahu bukan lama dulu deh. Lama dulu kompetisi. Nah lupa nanti cara nendang bola. Jadi dikaitkan katanya Pele yang bakalan jadi pengganti. Kita lihat saja. Manajemen PSM juga belum memberikan konfirmasi ya. Terus ini terkait Piala Menpora tadi Tribuners itu manajemen sudah terima surat undangan. Berarti sudah resmi bakalan digelar Piala Menpora. Untuk kepastiannya setiap klub termasuk Kenapa terus bikin apa Ki? Kaki benar. Setiap klub termasuk PSM itu harus mengkonfirmasi paling lambat tanggal 26 Februari hari apa? Hari Jumat. Lusan. Besok kan gaji yang Ki hari Sabtu. Alhamdulillah. Iya.
Maksud tanggal Tommy bikin bonus 26. kah besok? Amin, amin. 2 kali gaji bete. Doakan terbenar. Alhamdulillah. Doakan juga TSM tanggal Itu. 26 itu penentuannya kalau sudah daftar ke Philip tanggal 26 itu berarti otomatis TSM ikut. Iya. Otomatis pemain akan dikumpul. Jadi 2 hari malam ini penentuannya. Manajemen bakalan membahas karena diisi surat lip tadi itu dibahas nih teknisnya termasuk soal Fee-nya. Kalau bertanding orang minimal 100 juta dibayar. Masa? Kalah 100 juta, imbang 120 juta, menang 150 juta. Itu, Kan adik. lumayan kalau Iya. menang terus sampai final juara. Oh, maka saya mendaftar ke klub bisa kira-kira. Nggak bisa, Nggak harus Liga bisa, 1, Dede. klub Liga 1. Begitu. Terus itu lanjutannya tadi beberapa pemain juga Gatra, Cat, Sulkit, Syukur itu berharap tanggal 26 ada kepastian dan seluruh pemain kumpul karena sudah bosan lama ketemu ini pemain Lindu minta. kita juga supporter Tribuners ya, jadi tanggal 26 penontonnya. Iya, Kalau oke. fix daftar, oke, SM akan kembali berjuang merebutkan Piala Menpora. Gede kapia. Asis. Ada tuh. Batuk. Kampus Batu. Magai. Ada lagi acaranya ini Fakultas Kedokteran Gigi Unhas. Kapan? Pokoknya ini disnatalisme ini tidak tahu sampai kapan ini. Batin nama apa itu? Buatnya namamu ini selalu ada kegiatannya. Iya. Terus Unhas tadi 2 hari mulai dari Selasa sampai Rabu itu mencetak alumni baru 1.145 alumni baru. Sudah lagi. Ada calon menganggur juga kalau seperti dulu. Kita dulu Iya, menganggur deh. tahun kita 1 tahun pulang kampung dulu istirahat supaya tidak bekerja kita terus. Jadi ada calon menganggur di sini. Kodong. Kemudian Iya. ini ada rektor baru ini. Sarjana menganggur. Ih, ada yang mau memang menganggur, ada juga yang memang tidak ada begini, tidak ada yang terima. Oh, kasih nah. Kayak Pak Rizal dulu. Iya. 5 Dua tahun kali setengah. beda, iya, 2 kali beda di sini mendaftar dan diterima. Iya. 2 kali. Baru kuliahnya 7 tahun lebih. 8. Enggak, 7,5 aja tahu. Setengah jadi. Terus IKB KJP Palopo ini jalin kerjasama dengan Setia Nobel Indonesia. Rektor termuda, ini dari Palopo. Kalau tidak salah umurnya berapa kemarin Pak Rizal? 29 ya? Ya. 29 umurnya. Rektor Masa? termuda. Kalau tidak salah di Sulsel tetap di Indonesia Timur kayaknya. 23 tahun. 29 tahun. 29 tahun. Rektor termuda. S2 atau S3? Tidak tahu dokter. Oh, dokter nih. Rektor Tom. Oh iya deh. Nah ini wisudawan tercantik. Lulusan terbaik bukan tercantik. Marah mina nanya. Berapa IPK nah? Gue tinggi ki. Tinggi 3,94. Kok kalah itu? Berapa kita ya? 4,5. Ya. Di mana itu kuliah di Sudian? Iya, sedih ya. Di Sudian jauh nih tebelan. 4,5 beda IPK-nya. Universitas Sudian Raya. Universitas Sudian Raya. Iya. Oh, berarti ada di sana 2 di sini lihat tinta. Iya. Bayangkan lah bilang toh. Jalan ketawaan. 2 kali singgah. Masa? Singgah dulu makan di PTP, baru singgah isi bensin lagi dia di Hertas. Bilang kenapa nak lewat Hertas nih? Bilang macet veteran. Sudah menjadi dah. Kakak Ripe. Jangan tahu dikasih begitu tahu. Berapa kita IPK tak? 10
10,5. Di mana kuliah dulu? Sediang. Oh, sini juga. Waduh. Saya saja 4,5 IPK aku. Kita lebih tinggi lagi. Ada gitu IPK 10,5. Apa cari? Campur dah. Siapa dong? Ala-alaki. Iya. Izin dibuka dulu Tribuners. Ya, buka makin. Enaknya tuh gitu kalau Dik, enggak pakai masker Dik. Ya, kalau begini kan kita buka dulu kau cak toh. Ada tuh orang mandi tuh masih gak gini, ya nih. Lupa ya buka maskernya. Bukan lupa, tetap dia pakai masker. Jadi bagaimana caranya kasih masker? Ini tahu itu iya. Nggak pakai masker sambil sikat gigi. Sana Sedihnya tuh. itu kalau begini mami atau maskernya dipunya merugis begini. Kaki kusan dia. Pacari. Ka ala ki. Tak bukan bisa Super Bowl tak Kenapa ya? Itu terbuka juga? Iya. Jangan terlalu sugihan terus. Terbuka nih tahu Begini kau Cak. Besok itu edisinya edisi malam Jumat itu akan membincang soal preview pertandingan turnamen Liga Eropa. Ya, kalau sudah Liga Champions ada Liga Eropa lagi, jadi ada kasta paling atas, ada kasta di bawahnya. Oh, Yang dikatai sebagai turnamen malam Jumat. Oh, begitu. Ya, karena kasta kedua sampai diketahui dengan turnamen malam Jumat, tapi hebat juga ini tim-timnya. Tidak bisa dipandang enteng. Ini previewnya ini edisi besok ini yang ditampilkan Tribun. Kamis 25 Februari 2021 ini adalah preview pertandingan antara Arsenal melawan Benfica. Ini timnya secara langganan Liga Champions ini. Cuma karena tidak beruntung saya musim kemarin jadi mainnya di Liga Eropa. Begitu. Selengkapnya baca di edisi cetak Tribun Timur, Tribuners. Iya tahu. Sumki dulu deh. Wih. Siapa itu? Ternyata. Itu namanya Pierre-Emerick Aubameyang. Oh iya, strikernya Arsenal dari mana lagi nih? Afrika ini. Afrika Utara. Bukan Afrika Utara. Selatan Pak deh. Tengah. Barat Pak deh. Ketawa kau orang gila ketawa. Lihat Tribuners itu orang gila Tribuners ketawa sendiri. Lagi Tribuners? Aneh. Virtual Kak. Virtual besok itu edisi Kamis. Ada inspirasi yang menarik juga kita lihat bisa dinonton oleh Tribuners. Iya. Jadi besok itu jam 4 sore 25 Februari di. Iya. Jangan lewatkan bahwa ada penampilan Tribun Business Forum. Yang sudah masuk edisi ke-34. Itu. 34. Iya, sama-sama ini bincang bola ini edisinya ini sama banyak. Besok mengangkat tema soal hobi tanaman hias yang bisa menghasilkan pasti Kakak Apri. Iya. Ada salah satu rekan kita ini yang sekarang juga melihat ini tanaman hias dan dia akan jadi salah satu narasumbernya Kakak Uca. Dan satu lagi narasumbernya adalah dokter gigi. SP Gika. Itu yang pasti. Pencinta bunga juga. Apa pencinta bola? Tanaman bunga. Hias. Oh, saya kira bola. Kalau di kampung itu tuh jadi hobi yang menghasilkan. Nah, itu yang paling enak itu begitu. Pasti ada koleksinya tuh janda berakar. Janda berakar. Janda bolong. Itu nih. Yang penting bukan daunnya digunting-gunting sendiri tau. Iya. Nah, ada tau itu yang digunting-gunting sendiri. Orang mencuri supaya dibilang janda bolong, nah lubang itu daunnya. Padahal tanaman talas. Kodong. Bebasnya tanaman talas kau jadi. Iya, di mana-mana nih. Muncul semua kayak anunya variannya sekarang. Kalau di hutan itu dibuang-buang jadi tidak ada orang parutus. Sekarang momennya. Zamannya lagi orang suka berburu. Baru mahal namamu. Itulah ini salah satu jadi bisnis yang menjanjikan ini. Ada itu. Saya dengar itu janda beranak 2. Mahal nah.
Lain cerita kalau itu ya. Itu. Kembang janda beranak dua. Bagaimana itu Tanaman kembang? hias nah beda itu Iya. bunga dengan tanaman hias. Iya, tanaman hias janda beranak Bunga dua. itu ya bunganya itu kalau buah-buahan itu bunga sebelum jadi buah. Bunga. Iya, tapi kan biasa di kampung-kampung Ah, biar kan. buahnya dibilang bunga gitu. Iya, semua dibilang bunga. Iya. Bunga. Hitaman. Jadi bedakan antara bunga dan tanaman hias. Iya. Itu Tribuners. Nah, besok Oke. eventnya live YouTube Tribun Timur dan juga live Facebook Tribun Timur. Jangan lewatkan itu. Bisnis Forum jam 4 sore bersama siapa coba moderator apa moderator Anda? Kak Sigma. Kakak Cekma. Orang gila. Kayaknya mau makan nasi kuning dekat-dekat ini. Wih,